Bisa, Miss. Selamat pagi. Oke, jadi saya pakai double. Kemarin suka putus-putus, jadi saya pakai 2. Oke, kalau suaranya tidak terdengar bisa diinfo. Hari ini kita akan menjelaskan tentang mengembangkan strategi merek. Suaranya cukup jelas? Oke ya. Halo, suara cukup jelas? Jelas, Miss. Oke, terima kasih. Jadi untuk mengembangkan strategi merek, apa saja yang dilakukan? Ada model pembentukan merek, ini agak berbeda dengan yang di portal kemarin upload, nanti saya upload lagi. Model pembentukan merek ada 3. Jadi kalau ada pertanyaan, strategi untuk mengembangkan merek itu apa aja? Yang pertama adalah brand positioning, yang kedua adalah brand resonance, dan yang ketiga adalah brand value chain. Itu 3 cara. Ya. Terus yang pertama, kita bahas di forum saya suka banyak pertanyaan ya, tapi kalau di kelas kenapa jarang tanya ya kalian? Yang tanya 1 atau 2, kalau di forum yang tanya banyak pertanyaannya bagus juga. Jadi mungkin kita akan bahas berapa dan selanjutnya akan kita bahas sesuai dengan materi. Nah, tadi pertanyaan dari Sharon kalau nggak salah. Perusahaan itu biasa mencantumkan tahun berdirinya ya. Kalau kalian produknya jamu, misalnya kan biasanya sejak tahun 1918. Terus bahkan sekarang sudah mengarah ke kuliner. Kuliner biasanya seperti contohnya martabak biasanya sejak tahun 1970. Terus kemudian gudeg sejak 1965 contohnya. Pasti seperti itu. Nah, kenapa? Jadi gini, waktu di perilaku konsumen ketika kita membahas tentang merek, kita kan pernah membahas tentang sumber ekuitas merek ya. Sumber ekuitas merek tuh gini, ketika kamu ingin mempertahankan sesuatu, apa yang menjadi ekuitas di produk Anda? Itu yang paling kita harus highlight. Misalnya gini, kemarin saya pernah mencontohkan Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week itu contohnya ada salah satu ikonnya siapa contohnya? Pacarnya JJ siapa ya namanya ya? Bonge ya, Miss? Bonge, bukan satunya, siapa ya? Ya, Bonge lah. Satunya siapa ya? Kok udah lupa semua ya? Masa Ahmad bukan? Siapa ya? Roy, bukan Roy. Udahlah. Oh, Roy ya. Ya, contohnya Roy nih. Nah, ketika Roy, kita lihat ekuitas merek dia apa. Kan orang kan ada ekuitas merek ya. Ekuitas mereknya dia apa? Ekuitas mereknya kita pernah bahas di kelas apa? Ya apa ya istilahnya ini mungkin istilahnya salah, kenoraannya. Pakai baju nggak cocok, tapi dia menganggap itu apa ya fashionable.
Tapi kita harus beranggapan bahwa itu adalah sumber ekuitas mereknya dia. Itu yang harus dijual pada konsumen. Ketika dia berubah menjadi keren, dia nggak menarik lagi. Nah, itu yang pernah kita bilang, kenapa kita harus mencari sumber ekuitas merek? Karena kita harus tahu apa yang menjadi daya tarik kita. Dan itulah ekuitas kita. Anda bisa bertanya, ini saya menjelaskan kemudian Anda bisa bertanya kembali ya. Nah, itu adalah ekuitasnya dia. Bertanyanya langsung aja ya. Kadang saya kalau slide share, saya agak nggak kelihatan. Yang satu pakai handphone. Misalnya begini, ketika suatu produk kita kita tekankan, waktu itu kita pernah membahas juga tentang the cost. The cost itu seafood bintang 5 tapi harga kaki 5. Seafood seharusnya mahal tapi dia diposisikan sebagai seafood murah tapi di mall waktu itu. Nah, akhirnya brand-nya berjalan dengan baik. Tapi kemudian dia sekarang sudah tidak semurah dulu. Artinya sumber ekuitas mereknya sudah mulai tidak relate lagi. Mereknya tetap namanya The Cost kalau Anda ingat. Kalau The Cost itu artinya adalah tadinya dia bilang dia yang paling murah. Tapi setelah tidak murah lagi, seharusnya dia melakukan rebranding. Ini ada yang pertanyaan yang lainnya juga seperti itu. Repositioning itu bisa atau tidak? Saya bilang bisa. Ketika sesuatu itu sudah tidak relate lagi, jangan dipertahankan. Contohnya The Cost tadi, ketika dia sudah tidak murah lagi, seharusnya dia mulai berubah. Sama seperti kemarin saya pernah jelaskan juga sekilas tentang Gojek. Gojek itu logonya berbeda. Tadinya kan motor sama di atasnya ada kayak sinyal logonya. Kemudian dia berubah logo menjadi seperti sinyal saja kalau Anda lihat ya. Kenapa? Karena dia tidak concern ke motor saja. Dia sudah berubah kemana-mana. Ada GoPlay dan yang lain-lain dan semuanya ada GoPay, GoPay. Itu semuanya sudah pakai brand dari Gojek. Jadi Gojek itu tidak hanya relate dengan motor. Makanya dia melakukan perubahan logo tadi. Kalau dia tidak melakukan perubahan logo itu malah salah karena nggak relevan lagi. Contohnya dia menggunakan brand yang mencerminkan bahwa dia produk termurah, padahal sekarang nggak murah lagi. Itu kan aneh. Nah gitu. Contoh lagi. Contohnya kalau brand itu mungkin harus yang benar-benar terkenal sehingga Anda tahu alurnya ya. Terus bisa juga Starbucks. Starbucks kan melakukan perubahan. Tadinya dia concern ke kopi kan. Starbucks Coffee. Terus kemudian dia menghilangkan tulisan kopinya itu di sekelilingnya menjadi gambar Sherin atau siapa itu namanya yang logonya Starbucks itu. Nah, karena apa? Karena dia akan berekspansi ke sektor yang lain, tidak hanya kopi. Ketika dia di logonya tadi ada tulisan Starbucks Coffee, jadi orang menjadi relate dengan dia hanya memproduksi kopi. Makanya dia harus rebranding. Nah, itu kenapa saya bilang rebranding itu oke. Tapi pastikan ekuitas selanjutnya itu juga diinginkan oleh konsumen. Itu yang paling penting juga. Contoh yang Anda pasti tahu, manusia juga branding ya. Kemarin kita jelaskan apa saja yang bisa di branding. Branding itu tidak hanya produk, tapi bisa berupa lokasi, bisa berupa manusia, bisa berupa kegiatan juga bisa di branding, dan yang lain-lain. Jadi tidak hanya produk. Kita harus ingat ya, ada beberapa banyak kemarin, sekitar 10 atau 12. Jadi brand tidak hanya di produk. Di manusia juga bisa. Contoh gini, Raffi Ahmad dulu 10 tahun yang lalu mungkin ya, dia brandingnya adalah cowok playboy. Ketika dia playboy, orang-orang suka ngelihatnya. Ketika dia pecicilan, orang-orang suka ngelihatnya. Ketika dia tidak playboy lagi, orang-orang nggak suka karena itu ekuitasnya.
Tapi seiring bertambahnya usia, dia semakin tua, ekuitas ini, Playboy tadi, tidak relate lagi dengan kondisi dia sekarang. Ini sama seperti produk ya, ingat ya, yang dibikin brand ada banyak, tidak hanya produk. Kita sebagai orang marketing harus tahu itu. Jadi, kemudian dia berusaha rebranding. Rebranding ini dengan cara apa? Ketika dia sudah tidak bisa lagi Playboy, dan Playboy dengan usia segini, dengan dia sudah berkeluarga dengan anak dan nggak relate ya, pasti tidak diinginkan oleh konsumen. Yang dilakukan adalah dia ke family man mungkin, terus atau dia ke presenter yang sesuatu yang dia bisa unggulkan atau apa. Nah itu saya belum tahu ya, mungkin Anda lebih tahu branding dia sekarang itu seperti apa. Mungkin Anda bisa lihat sekarang ini dia sudah lebih di belakang layar kan ya. Jadi mungkin itu karena dia mungkin masih kesulitan melakukan branding yang benar-benar kompetitif tadi. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Ketika brand kamu sudah tidak relate, harus cepat diganti. Oke, ada pertanyaan di sini? Atau ada yang belum paham? Oke ya, itu rebranding, repositioning hampir sama. Jadi dia memposisikan kembali. Terus yang selanjutnya point of difference. Tadi ada pertanyaan juga. Salah satu pertimbangannya adalah disukai. Oke, kalau ini nanti akan ada di materi. Terus yang selanjutnya memiliki 2 posisi sama, logo udah. Oke, yang lain nanti bisa dijelaskan di materi. Oke, tadi nanti untuk di kelas atau di online saya lebih suka Anda pakai pertanyaan-pertanyaan ya, banyak bertanya. Jadi yang memang terjadi saat ini bagaimana, kemudian Anda tanyakan karena apa, saya sering bilang bahwa untuk marketing kita itu nggak belajar teori, tapi bagaimana caranya kita bisa menghubungkan fenomena yang ada dengan teori, kemudian kalian bisa memiliki atau membuat suatu pemikiran yang bagus tentang marketing, itu yang kita butuhkan di masa depan. Jadi bukan hanya Anda hafal, itu nggak penting. Gitu ya. Jadi kita harus sama-sama berdiskusi tentang kondisi marketing yang terjadi saat ini. Gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan nanti. Istilahnya Anda kalau ada pertanyaan bisa diutarakan di kelas gitu. Oke. Model pembentukan merek. Ketika ada pertanyaan bagaimana cara menciptakan merek yang kuat, ada 3 cara. Jadi memang banyak cara, tapi 3 cara besarnya itu adalah ini. Yang pertama adalah positioning. Positioning itu melakukan keunggulan kompetitif. Ini yang utama. Nomor 1. Jadi ketika produk kamu tidak ada keunggulan kompetitif, itu Anda jangan berharap itu menjadi produk yang mempunyai kekuatan. Jadi produk Anda akan dianggap sebagai produk komoditas. Seperti saya bilang kemarin, ketika kita beli pisang, kita beli buah-buahan, itu kita hanya dilihat berdasarkan dari masih fresh atau tidak dengan perbandingan harga. Kita dibeli berdasarkan harga yang paling murah di antara pisang-pisang yang lain contohnya ketika produk itu. Tapi ketika buah tadi akhirnya dikasih label, dikasih brand, orang akan memilih berdasarkan brand tadi ketika brand tadi memiliki ekuitas. Ada beberapa yang tidak memiliki ekuitas, jadi dipilih berdasarkan dari komoditas ya, beda lagi ya. Contoh, saya punya produk Apple contohnya, saya kasih brand Novi contohnya. Terus kemudian brand saya tadi tidak punya ekuitas. Yang ada bisa jadi produk saya tadi dipilih berdasarkan dari komoditas sama seperti yang lain. Mau kasih brand Novi, mau nggak dikasih brand Novi, harganya sama. Orang-orang nggak akan ada sesuatu yang lebih hebat gitu. Berarti apa? Mereknya itu tidak berekuitas, jadi percuma. Jadi merek yang penting adalah ketika suatu buah tadi antara tidak dikasih merek,
Tapi dengan yang dikasih merek, buah yang kualitasnya sama, dengan dikasih merek, dengan tidak dikasih merek, itu memiliki pengaruh yang berbeda pada konsumen. Ya sama seperti air mineral. Air mineral sama kualitasnya, tapi ketika kita kasih brand Aqua, orang akan berani membeli harga lebih mahal. Contohnya air galon, kan ada yang isi ulang ya. Isi ulang sama air galon Aqua, itu ada beberapa orang yang menganggap itu sama. Tapi ketika dia ada brand Aqua, dia berani bayar lebih mahal, dia merasa itu lebih segar dan yang lain-lain, berarti ini punya ekuitas. Tapi ketika contohnya saya bikin galon dengan brand nama saya contohnya, tapi orang-orang menganggap nama saya itu sama dengan air galon isi ulang, berarti ekuitasnya nggak ada. Jadi kita jangan beranggapan bahwa sesuatu yang dikasih merek itu akan lebih hebat dibandingkan dengan tidak dikasih merek. Ketika dikasih merek dan merek kamu tidak ada ekuitas, akhirnya sama saja seperti komoditas kan gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara merek yang memiliki ekuitas dengan merek yang tidak memiliki ekuitas. Merek yang tidak memiliki ekuitas artinya dia seperti produk komoditas. Tadi yang saya bilang, dipilih berdasarkan dari usia. Berdasarkan dari harga. Usia sih. Yang pertama tadi positioning. Ketika kamu ingin menciptakan merek yang bagus, kamu harus mempunyai keunggulan kompetitif. Apa beda kamu di antara pesaing? Dan apakah keunggulan kamu itu diinginkan oleh konsumen? Kalau Anda menjadi tidak ada keunggulan, gimana merek Anda menjadi punya ekuitas? Jadi Anda harus punya beberapa konsep produk ini. Ada beberapa produk seumpama mobil nih. Yang ini keunggulannya adalah awet nih, spare partnya awet. Yang satu keunggulannya hemat BBM, yang satu keunggulannya canggih dan yang lain-lain. Tapi ada beberapa yang nggak punya keunggulan. Dia harus mencari keunggulan yang bisa kompetitif. Tapi diinginkan oleh konsumen ya. Gitu. Tapi ketika Anda tidak mempunyai keunggulan, bisa dipastikan Anda hanya dipilih berdasarkan harga dan itu nggak masuk ke ekuitas. Jadi tidak semua brand itu tidak semua brand itu ada hubungan dengan ekuitas gitu ya. Jadi tidak semua brand orang-orang menganggap itu akan lebih baik dengan tidak ada brand, tidak seperti itu. Ketika brand tadi tidak mempunyai ekuitas, dia akan sama seperti ketika dia tidak ada brand. Gitu. Makanya ketika Anda ingin brand Anda mempunyai keunggulan, dipikirkan oleh konsumen sebagai sesuatu yang hebat, dia harus mempunyai keunggulan kompetitif. Apa keunggulan bersaingnya? Sama seperti saya pernah jelaskan di manajemen pemasaran motor. Dulu motor Honda itu di tahun 90-an 2000-an itu top of mind. Dia itu selalu dipilih dengan harga jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Dia memiliki keunggulan kompetitif yaitu hemat BBM. Dia BBM-nya paling hemat. Terus kemudian Yamaha mau melakukan keunggulan kompetitif karena tadinya dia dianggap sebagai komoditas. Artinya dia itu dibeli karena dia murah. Jadi bukan berdasarkan orang berani bayar lebih mahal. Kemudian Yamaha memiliki positioning yaitu kecepatan waktu itu. Dengan keluarnya Yamaha Jupiter. Nah, dengan kecepatan berarti dia memiliki keunggulan kompetitif. Ketika orang mau motor yang cepat, pilih Yamaha. Ketika orang mau motor yang hemat BBM, itu pilih Honda. Waktu itu Honda masih di Astrea. Nah, berarti dua-duanya ini sama-sama mempunyai keunggulan. Dan dua-duanya tidak dipilih konsumen berdasarkan harga, tapi berdasarkan konsumennya mau apa. Nah, Anda lihat
di masa itu, penjualannya itu, bedanya dikit. Jadi sama-sama mereka itu kompetitif. Kalau dulu kan sangat mencolok ya, Honda di atas, yang lainnya bawah banget gitu. Kalau sekarang waktu itu tidak. Jadi ketika sesuatu bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang baik, dia akan, bisa menjelma menjadi merek yang memiliki. Jadi pertama, lakukan, cantumkan keunggulan kompetitif Anda. Nih, nomor 1 positioning. Yang kedua adalah resonance. Kalau ini setelah Anda mempunyai keunggulan kompetitif, jangan diam saja. Yang kedua harus dilakukan yaitu membangun hubungan dengan pelanggan. Sehingga menciptakan loyalitas secara aktif. Ini, step-step ini akan dijelaskan selanjutnya. Ini gedenya aja biar Anda, punya kesimpulan duluan. Jadi pertama wajib keunggulan kompetitif harus ada, kalau nggak ada percuma. Yang kedua, setelah mempunyai keunggulan, dia harus mempunyai hubungan dengan pelanggan. Keunggulan kompetitif macam-macam ya, contohnya gini, ATM-nya ada di mana-mana, itu juga bisa menjadi keunggulan kompetitif. Jadi tidak selalu berdasarkan dari kualitas brand. Terus yang selanjutnya adalah keuntungan finansial, ini yang ketiga. Jadi, meskipun brand Anda memiliki ekuitas yang baik, hubungan dengan konsumen baik, konsumennya loyal semua, tapi tidak memperoleh keuntungan finansial, itu percuma. Gitu ya. Jadi, brand yang baik adalah brand yang memiliki keuntungan finansial, iya, keunggulan kompetitif, iya, nomor 1. Kedua, hubungan dengan konsumen baik. Hubungan dengan konsumen baik artinya loyalitas ada. Yang ketiga, wajib juga, bisa mendatangkan keuntungan finansial bagi, produsennya, bagi pemasar. Jadi, meskipun dia brand bagus, tapi rugi terus secara keuangan, dia tidak bisa dibilang merek yang bagus. Jadi ada 3 hal ini ya, kalau ada yang bertanya, bagaimana strategi menciptakan merek yang baik, itu ada 3 ini. Jadi 3-tiganya harus ada, baru kita bilang itu mereknya merek bagus. Oke, yang pertama kita jelaskan brand positioning. Kalau tadi kan ada 3 ya, positioning, resonance, sama value chain. Nah ini positioning. Positioning ini, ada pertanyaan tadi ya, ada di pertanyaan juga tadi, merupakan penentuan struktur pengetahuan merek yang dibutuhkan oleh konsumen dan mampu diciptakan oleh pemasar. Contoh, saya bikin positioning produk saya adalah yang termurah, pasta gigi termurah. Berarti apakah pasta gigi termurah tadi dibutuhkan oleh konsumen nggak? Jangan-jangan nggak butuh, konsumen itu, butuh, pasta gigi yang ampuh menghilangkan, plak-plak di gigi contohnya. Tapi dia nggak butuh yang murah, berarti positioning saya nggak bisa dilakukan. Gitu. Contohnya saya menciptakan skincare termurah. Positioning termurah dibutuhkan nggak sih? Kalau enggak, berarti nggak bisa. Mungkin orang-orang skincare lebih ke arah yang dibutuhkan, bisa menahan penuaan, terus kemudian yang, bisa membuat glowing dan yang lain-lain, itu positioning-nya. Tapi ketika tadi saya bilang, dia tidak membutuhkan skincare yang murah, tapi dia membutuhkan skincare yang bisa menciptakan mukanya lebih glowing, berarti kamu nggak bisa bilang itu keunggulan kompetitif ya. Jadi percuma, nanti, produknya tetap nggak akan diterima di pasar. Jadi penentuannya yang pertama dibutuhkan oleh konsumen. Kayak minyak goreng contohnya, 2 kali penyaringan non kolesterol, orang-orang ini concern nggak sih sama kolesterol? Kalau nggak concern, ya nggak bisa. Bisa juga kayak gini, Body Shop kan positioning-nya ramah lingkungan dia, semua hal yang dia lakukan pasti ramah lingkungan. Tapi ketika
positioning itu dilakukan di sekarang ini pasti relate, orang-orang pasti butuh itu. Karena kondisi lingkungannya sudah rusak, tapi ketika positioning ini dilakukan oleh produk itu di tahun 1940 atau 1950, ketika lingkungan ini masih bagus, orang-orang nggak butuh. Di tahun 1950 lingkungan masih bagus, Anda mengeluarkan produk ramah lingkungan. Mereka ngapain? Pakai kresek aja semuanya, gitu. Nah, berarti dia tidak dibutuhkan oleh konsumen, positioning itu pasti gagal. Jadi pasti harus dibutuhkan. Yang kedua adalah mampu diciptakan oleh pemasar. Kita jangan memberikan janji-janji palsu yang akhirnya tidak bisa kita ciptakan. Gini lagi kasusnya. Anda kalau tahu Aqua, dulu Aqua itu dia mengklaim dirinya sebagai air mineral alami, ya, Anda tahu ya. Dibutuhkan oleh konsumen enggak? Dibutuhkan karena air mineral itu harus mengandung mineral alami memang yang dibutuhkan oleh tubuh. Dibutuhkan? Iya. Mampu diciptakan? Dulu iya. Kemudian muncullah Le Mineral. Le Mineral itu apa yang ditawarkan untuk positioning dia adalah dia air mineral alami juga sama seperti Aqua. Tapi dia bisa mengklaim dirinya benar-benar air mineral alami karena air mineral itu selalu ada rasa menurut dia ya. Ada rasa, yaitu ada manis-manisnya atau agak pahit. Itulah air mineral. Ketika tidak ada rasa itu berarti tidak mengandung mineral menurut klaim dia seperti itu dan dipastikan atau dibuktikan dengan ilmiah, istilahnya ada pembuktian ilmiahnya. Nah, apa yang terjadi di positioningnya Aqua, dia dibutuhkan iya, ini yang di kolom ini ya, dibutuhkan iya, di sisi ini, dibutuhkan iya, mampu diciptakan sudah mulai tidak ada. Karena apa? Orang-orang menganggap Aqua itu tidak air mineral alami lagi, yang air mineral alami adalah Le Mineral. Karena Aqua tidak mampu membuktikan dia memang sesuai dengan klaimnya dia tadi. Berarti apa yang terjadi? Position sudah mulai berubah. Dia tidak mampu klaim positioning tadi. Apa yang dia lakukan? Dia terpaksa harus melakukan repositioning kalau Anda ingat. Positioning ulang artinya. Dia mengklaim dirinya meningkatkan konsentrasi akhirnya. Itu baru di 5 atau 6 tahun yang lalu. Setelah muncul fenomena Le Mineral. Ini artinya Anda tahu ya, berarti penentuan positioning harus dibutuhkan dan mampu diciptakan. Ketika Anda tidak mampu menciptakan, seperti saya bilangnya produk saya adalah yang termurah, tapi Anda tidak bisa menciptakan produk termurah, udah selesai berarti positioning. Kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanya ya. Terus yang selanjutnya adalah positioning itu bisa dilakukan dengan dua hal, point of parity sama point of difference. Ini ya, ada dua. Untuk menetapkan identitas citra, cara positioning. Ini diperhatikan ya. Jadi untuk merek ini, untuk penekanannya agak susah pemahamannya. Jadi saya sudah berusaha menyusun yang mudah dipahami. Point of parity. Point of difference adalah alasan mengapa konsumen harus membeli produk. Point of parity adalah asosiasi yang didesain agar pasar tidak ada alasan bagi konsumen untuk menolak produk. Hampir sama. Kalau Anda pahami ini sesuatu itu hampir sama. Kita coba gini. Point of difference itu artinya dia harus berbeda dengan yang lain. Ketika saya menjual produk, contoh, saya marketingnya BCA, ayo bikin tabungan BCA. Kemudian konsumen nanya, kenapa saya harus membuat tabungan BCA? Jawaban dari itu adalah point of difference. Jawabannya adalah cabang kita ada di mana-mana, ATM-nya ada di mana-mana, contohnya ya. Kita bisa lihat berarti alasan mengapa saya harus membeli. Ketika kamu tidak punya
tidak bisa menjawab itu berarti kamu tidak punya point of difference. Produk Anda adalah produk komoditas, gitu. Contohnya, saya ditawarin Aqua. Kemudian saya tanya, kenapa saya harus beli Aqua? Kenapa saya nggak beli lain mineral atau fit? SPG-nya bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa jawab, berarti dia tidak punya POD, point of difference. Dia harus bisa jawab, Anda membeli ini karena bla bla bla, dan itulah point of difference. Artinya kelebihan produk Anda dibandingkan dengan produk pesaing. Dari sini POD ada yang ditanya? Soalnya ini kemana-mana loh ya, jadi kamu nggak paham di awal, nanti bisa ngerembet ke selanjutnya, ke materi-materi minggu-minggu selanjutnya. Oke, aman ya. Terus yang kedua adalah point of parity. Point of parity ini adalah menyamakan. Contoh gini, nih, point of difference biasanya digunakan oleh produk-produk yang sudah settle, yang sudah kuat. Tapi point of parity biasanya digunakan oleh produk-produk yang belum terkenal. Saya nggak tahu yang belum terkenal yang mana, contoh aja ya, saya kok rada awam dengan Permata Bank. Permata Bank siapa tahu, dan MNC Bank kalau nggak salah ada juga. Permata Bank nih, yang ini ya, contoh ya. Kemudian saya ditawarin, oke, bikin tabungan atau bikin kartu kredit nih Permata Bank. Kemudian saya tanya, kenapa saya harus, pilih Permata Bank, kenapa saya nggak pilih BCA atau yang lain? Nah, ketika dia tidak bisa menjelaskan POD-nya dia, karena dia, bank baru, ini contoh ya, saya kan awam nih sama bank ini ya, dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia harus membeli Bank Permata itu, yang terjadi adalah dia melakukan point of parity. Dia menyamakan. Kenapa tidak? Kita sama-sama seperti bank yang lain. Di tempat kita bisa menabung, kita bisa ini, kita bisa transfer, kita bisa yang lain-lain. Artinya fungsi bank ada di dia. Dan kita juga memberikan kartu kredit yang terjangkau, contohnya kayak gitu. Itu berarti point of parity. Jadi orang itu tidak bisa menolak karena dia juga bank, dia nggak ada bedanya seperti BCA. Gitu, itu point of parity. Tapi biasanya konsumen itu menggunakan point of parity dihubungkan dengan point of difference ketika dia produk yang belum kuat. Kalau produk yang kuat biasanya dia pakai POD doang. Karena udah beda nih. Oh, cabang kita ada di mana-mana, udah selesai. Mau ngomong apa lagi karena dia memang kuat di point of difference. Tapi banyak merek yang belum kuat kan. Kita contohkan HIT itu insektisida kayak Baygon gitu ya. Kan kita selalu awam dengan Baygon. HIT itu nomor 2. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh HIT, Anda kalau tahu iklannya dia bilang kualitasnya sih sama, tapi buat apa pilih yang lebih mahal? Kalimat ini menunjukkan point of parity yang dihubungkan dengan point of difference. Artinya apa? Dia menyamakan diri dengan insektisida yang lain, yaitu bisa membunuh serangga. Tapi dia memberikan point of difference, artinya dia lebih murah. Saya sama-sama bisa membunuh serangga, apa bedanya kita dengan Baygon sih? Tapi saya juga lebih murah dibandingkan Baygon. Berarti apa? Point of parity dihubungkan dengan point of difference. Sama-sama bisa membunuh serangga, point of parity, dia lebih murah dibandingkan dengan Baygon. Berarti point of difference. Ada yang belum paham di sini? Oke, aman? Kalau jangan malu-malu bertanya ya, langsung tanya. Ini bisa mendengar suara saya kan? Oke, aman?
Bisa, Miss. Oke ya. Ini antara kalian paham atau nggak paham sama sekali sih? Saya kayak ngobrol sendiri loh. Gimana nih? Aman ya? Sejauh ini Aman? aman, Miss. Oke deh. Oke ya, itu jangan salah kalau ditanya seperti itu. Jangan ditanya model gampang kayak gini aja nggak bisa dan kamu bilangnya saya yang ngajar. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke customer based brand equity. Konsep ini konsep nggak baru sih ya, sekitar udah 10 tahun, tapi kebanyakan orang itu masih menggunakan ekuitas merek. Ada beberapa orang yang nggak belajar merek itu masih bilang, CBBE nih konsep baru, padahal ini udah 10 tahun yang lalu. Tapi memang banyak buku yang masih menggunakan konsep ekuitas merek saja, bukan customer based brand equity. Nah, customer based brand equity ini konsep baru ya, muncul bukan baru yang tadi saya bilang. Banyak buku yang masih menganggap ini baru, padahal Kevin Keller sudah menggunakan ini sudah sejak 10 tahun yang lalu. Saya udah baca ini 10 tahun yang lalu. Ya, jadi tapi buku-buku keluaran yang lain, pengarang yang lain masih menganggap ini masih baru. Nah, apakah customer based brand equity? Ini muncul berdasarkan dari konsep awal. Ada 2 pertanyaan yang sering muncul dalam pemasaran merek. Yang pertama, apa yang membuat merek menjadi kuat? Dan yang kedua adalah bagaimana cara pemasar membangun merek yang kuat? Jawabannya adalah konsep ekuitas merek berbasis pelanggan, CBBE. Karena kalau kita bicara, kalau dulu, zaman dulu banget, merek yang kuat adalah merek yang punya adalah orang dengan modal besar. Jadi orang ini mempunyai modal besar, orang konglomerat, mereknya pasti kuat. Itu zaman dulu. Tapi konsep sekarang adalah ekuitas merek itu berdasarkan dengan pelanggan, persepsi pelanggan. Meskipun kamu punya orang kuat, tapi persepsi pelanggan tidak bagus, merek kamu selesai. Ya, mungkin kita bisa melihat banyak merek, kalau zaman dulu merek orang konglomerat pasti akan berjaya. Tapi sekarang enggak, belum tentu. Gitu. Merek yang berjaya adalah yang disukai pelanggan. Itulah CBBE. Oke, masuk di sini ya. Jadi ingat ya, kalau dulu kan pasti, ini punyanya siapa? Punyanya konglomerat ini. Wah, dia pasti udah oke nih, udah ini. Nah, seperti itu. Tapi sekarang belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau dulu pasti seperti itu. Nah, yang selanjutnya konsep CBBE ini adalah dia memberikan sudut pandang yang unik tentang apa yang menjadi ekuitas merek. Nah, ini yang tadi saya bilang, sumbernya apa? Seperti contohnya gini ya, kalau Anda tahu dulu ada 4 Mata, itu pembawa acaranya adalah Tukul Arwana. Tukul Arwana itu ekuitasnya apa? Waktu itu dia nggak bisa bahasa Inggris, kalau nggak salah nggak bisa bahasa Inggris, terus kayak kampungan dan yang lain-lain. Kayak nggak ngerti gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ini orang udah tambah pinter, malah lebih pinter dibandingkan yang lain. Nah, Anda bisa melihat, saya pun bisa melihat dia tidak menarik lagi. Menariknya itu adalah kekatroannya dia. Nah, itu berarti apa yang menjadi ekuitas merek. Tadi saya sudah jelaskan ya. Anda harus paham ekuitas suatu merek itu apa dan itu harus dipertahankan. Jadi jangan sampai Anda mengubah sesuatu yang menjadi ekuitasnya. Sama seperti tadi Roy diubah, dia nggak menarik lagi. Ketika kamu pertahankan dia seperti itu, dia akan tetap menarik. Tapi nggak dibuat-buat ya. Kalau dibuat-buat berarti nggak menarik lagi. Nah ini. Terus kemudian menentukan cara terbaik dalam membangun, mengukur, dan mengelola ekuitas merek. Itulah CBBE. Jadi dia konsep yang lengkap. Nah, kita lihat pengertiannya. CBBE adalah respon berbeda yang diberikan oleh konsumen terhadap kegiatan pemasaran sebagai akibat dari pengetahuan merek. Jadi gini,
ketika contohnya saya dikasih brosur marketingnya Honda contohnya atau Toyota. Karena ini ekuitasnya bagus, orang langsung menganggap, wah pasti keluarnya bagus. Langsung nanggepin, langsung dengerin, dan yang lain-lain atau beranggapan positif itu termasuk CBBE. Tapi ada beberapa yang ekuitasnya nggak bagus. Kayak dulu contohnya waktu pertama kali Wuling muncul. Dia muncul dengan harga murah waktu itu. Terus kemudian orang-orang berpikir bahwa ini murahan lah, masih baru juga, produk Cina juga kayak gitu-gitu. Nah, berarti apa? Ini termasuk CBBE. Ketika pengetahuan konsumen itu menganggap sesuatu yang negatif, oh ini kok murah sih? Oh ini dari negara ini waktu itu ya. Kayaknya nggak bagus nih. Oh dari Amerika kayaknya bagus. Nah itu berarti CBBE. Kita bisa lihat ekuitas itu tidak didasarkan pada hal-hal yang seperti saya bilang tadi. Dia punyanya siapa, belum tentu. Bukan tidak ya, belum tentu. Tapi lebih didasarkan dari pengetahuan konsumen. Konsumen memiliki pengetahuan apa tentang produk tersebut. Pengetahuannya bagus apa jelek. Meskipun contohnya dia punya konglomerat, tapi dia pernah melakukan kesalahan. Contohnya ada kasus Meikarta kemarin, apartemen Meikarta. Bisa jadi di situ akan mengubah CBBE-nya. Meskipun orang ini tidak miskin. Tapi ketika dia ada kejelekan itu bisa berupa apapun ya. Anda bisa lihat ya, sekarang ini CBBE itu sangat penting. Contoh gini, MS Glow. Terus yang selanjutnya yang punya Putra Siregar apa PS ya? PS ya. Kalau Anda tahu ya produknya Putra Siregar atau siapa itu, jadi gini, Anda bisa lihat ketika milik seseorang, kemudian seseorang ini bermasalah, sesuatu itu akan berdampak pada mereknya, merek produknya. MS Glow contohnya, ketika pemiliknya ada masalah, pasti akan ngefek ke produknya. Apalagi yang seperti itu ya, ada hal negatif, kemudian baik itu masalah dengan kualitas produk, contohnya pas ada sesuatu kemudian ada orang yang bermasalah mukanya setelah menggunakan skincare itu, ataupun permasalahan pribadi. Contohnya pernikahan, pemilik atau apa, pemiliknya melakukan kesalahan atau apa, hal personal pun akan berdampak ke produk. Mungkin Anda tahu ini konsep ini banyak terjadi. Setelah pemiliknya melakukan kesalahan, meskipun itu kesalahannya personal ya, personal tuh nggak ada hubungan sama produk. Kalau kesalahan dengan produk tuh contohnya produknya bermasalah, produknya gagal, produknya kadaluarsa atau apa, tapi ini adalah permasalahan pribadi. Contohnya pemiliknya menikah lagi atau pemiliknya melakukan KDRT atau apapun, Anda bisa lihat semuanya jadi hancur. Karena apa? Konsep sekarang adalah CBBE. Kegiatan pemasaran, respon konsumen pada kegiatan pemasaran itu akibat dari pengetahuan merek. Jadi konsumen itu pasti di otaknya sudah ada persepsi tentang produk itu, persepsi dalam bentuk apapun. Jadi ketika dia melihat kualitas produknya itu bagus, tapi persepsi di kepalanya tidak bagus, dia akan menolak. Anda pasti juga seperti itu ya. Anda udah tidak suka, gini deh konsepnya. Ketika Anda sudah tidak suka dengan seseorang, contohnya, Anda akan sulit untuk menyebutkan kelebihan dari orang tersebut. Tapi kalau Anda, contohnya kamu benci nih sama orang ini, tokoh politik aja benci banget. Kemudian saya tanya, sebutkan satu kelebihan dia, kamu akan mikir. Tapi ketika saya bilang, sebutkan 10 kekurangan dia, kamu cepat ngomongnya. Demikian pula sebaliknya, ketika kamu ada orang yang kamu idolai, kemudian saya bilang, sebutkan 10 kelebihan dia, kamu akan cepat. Tapi ketika saya bilang, 1 kelemahan dia, ini idola banget ya, kamu akan mikir dulu.
Nah, ini artinya apa? Manusia itu di otaknya itu sudah punya pengetahuan tentang suatu produk. Nah, bagaimana pengetahuan itu bagus atau tidak itu akan mempengaruhi bagaimana dia itu merespon kegiatan pemasaran. Gini aja, kamu nggak suka sama orang, kamu ditawarin produk orang tersebut. Meskipun produknya bagus, kamu akan nolak duluan. Intinya kayak gitu, itulah CBB. Jadi ekuitas ini lebih didasarkan pada pengetahuan konsumen. Jadi dan pengetahuan itu tidak selalu real tentang quality ya, tapi bisa jadi tentang semua hal. Dan ada beberapa orang yang contohnya udah nggak suka sama temennya, kemudian temennya berbuat baik apapun dia anggap itu jelek. Nah itu yang terjadi di konsumen. Jadi makanya kita sebagai pemasar itu kita harus sangat menjaga pengetahuan konsumen. Jangan sampai pengetahuan konsumen ini negatif. Yang ada kamu melakukan kegiatan pemasaran apapun mau didiskon 90% pun dia nggak akan nanggepin. Gitu. Ya, ini yang harus hati-hati. CBB itu seperti itu. Respon yang berbeda yang diberikan oleh konsumen terhadap kegiatan pemasaran sebagai akibat dari pengetahuan merek yang dimiliki oleh konsumen. Konsumen pasti sudah punya pengetahuan merek. Terus yang selanjutnya, merek memiliki CBB positif ketika konsumen bereaksi positif. Ini yang saya bilang tadi ya. Kalau dia ada merek dan tidak ada merek, dia biasa saja, berarti apa? Dia tidak memiliki CBB. Konsep utama CBB, konsep utamanya yang pertama adalah ekuitas itu didasarkan pada perbedaan respon. Ketika tidak ada perbedaan respon, berarti produk komoditas. Ini saya sudah jelaskan. Ini nanti saya upload ulang ya di portal. Terus yang selanjutnya itu kemarin saya upload kan, saya baca-baca kayaknya ini belum dipahami banget, terus saya deskripsikan lagi. Yang kedua adalah respon sebagai hasil dari pengetahuan. Ini seperti yang saya jelaskan. Jadi ketika pengetahuan sudah terbentuk, kamu masuk itu susah. Ketika kamu sudah ngejudge orang ini nggak bagus, dia ngomong apapun meskipun dia sudah jujur, kamu nggak akan percaya sama dia. Nah itulah CBB. Jangan sampai konsumen itu sudah memiliki pengetahuan yang jelek terhadap kita, kamu melakukan pemasaran dalam bentuk apapun dia akan menolak. Nah ini yang ketiga, nanti ini bisa dibaca sendiri, ini alurnya. Terus kemudian keuntungan dari pemasaran merek yang kuat. Kalau kita sudah punya merek yang kuat, CBBI-nya sudah oke ya, kinerja produk pasti dianggap bagus. Kamu ngeluarin produk apapun meskipun jelek, ketika merek kamu bagus, kamu dianggap bagus. Loyalitas tinggi, jadi apapun itu, yang penting mereknya ini, nah itu bisa. Terus yang selanjutnya, meskipun pesaingnya melakukan promosi, kamu akan tetap beli merek ini meskipun mahal. Itu yang ketiga. Yang keempat, meskipun merek kamu nggak lagi kesulitan keuangan, kemudian iklannya sudah mulai jarang, kamu tetap beli. Promonya sudah mulai menurun, kamu tetap beli. Nah itu yang keempat. Laba lebih besar, iya. Jadi dia sudah tidak main-main dengan harga. Jadi kalau masih main-main sama harga murah dan yang lain-lain itu berarti mereknya belum terlalu kuat. Kecuali memang itu sebagai ekuitasnya dia, sumber ekuitasnya dia. Seperti AirAsia, ekuitasnya adalah murah. Jadi bukan berarti dia dijual secara murah. Itu ekuitasnya dia. POD-nya dia. Terus kemudian inelastis terhadap kenaikan harga dan penurunan harga, artinya gini, ketika harganya naik, dia biasa-biasa aja, tetap beli. Harga turun, dia akan borong. Contoh, kamu suka brand apa nih? Contohnya kamu suka brand Zara contohnya. Harga naik, kamu tetap beli. Harga turun, kamu borong. Nah, itulah yang terjadi ketika ekuitasnya bagus, mereknya kuat. Harga naik, kamu tetap beli normal ya. Harga turun, borong besar-besaran. Bandingkan dengan yang nggak punya ekuitas, mau di diskon 75%, kamu liatin aja udah nggak beli. Berarti mereknya bukan merek yang kuat. Kerjasama dan dukungan perdagangan lebih besar. Jadi kalau merek bagus,
gini, kemarin ini di manajemen pemasaran, mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi gini, ciptakan merek Anda, ciptakan merek Anda itu secara baik sehingga retailer malah mengemis-ngemis agar merek Anda ada di, produknya dia. Itu kan kita selalu diajarkan seperti itu ya. Contohnya gini, saya punya brand teh pucuk nih bagus. Saya nggak mau taruh di Alfamart, nggak mau taruh di Indomart, untungnya jelek. Contohnya gini, saya jual 1 botol 5.000, dia mintanya 4.000, yang ada saya jadi rugi. Tapi ketika brand kamu bagus, Alfamart, Indomart, dan yang lain-lain itu malah minta, tolong dong taruh di sini." Meskipun, dia akhirnya kalian deal harga, "Saya maunya 4.500 loh ya, saya nggak mau 4.000, rugi saya kalau 4.000. Kamu kan jualnya 5.000." Dia bilangnya apa? "Oke oke, nggak ada masalah." Karena apa? Konsumen yang datang ke Indomart atau Alfamart pasti cari teh pucuk. Mana teh pucuk? Kalau nggak ada teh pucuk, saya nggak mau beli di sini lagi lah, saya beli di lainnya, contohnya beli di, Superindo contohnya. Nah, berarti dia harus ada teh pucuk. Nah, inilah yang menjadi, keunggulan dari merek yang kuat. Bukan dia yang ngemis-ngemis untuk taruh di, retailer. Contohnya ngemis-ngemis gini, "Tolonglah taruh produk saya di sini, meskipun nggak ada untung nggak papalah, yang penting, eee, produk saya bisa dijual bla bla bla." Nah, itu berarti mereknya nggak kuat. Kita kan juga rugi juga seperti itu, tapi kita bisa bekerja sama dengan baik ketika merek kita kuat, sama-sama kuat, mereka kuat, kita juga kuat, gitu. Terus yang selanjutnya, efektivitas komunikasi pemasaran. Kalau merek kuat, Anda udah tahu, jadi, eee, apa, konsumen itu mau menerima komunikasi tadi. Anda lihat ya, kalau Anda suka atau Anda menganggap produk tadi bagus, yang ada Anda yang ad yang ada a yang ada Anda, dengerin, SPG-nya atau SPB-nya ngomong. Tapi kalau mereknya apaan sih merek ini, Anda pasti males untuk mendengarkan itu. Nah, ini berarti komunikasi pemasaran efektif, lisensi dan perluasan merek. Nah, perluasan merek, mungkin Anda tahu ya, jadi merek yang kuat ketika dia dibikin perluasan merek, contohnya Lifebuoy, sabun. Bikin Lifebuoy sampo, bikin Lifebuoy hand sanitizer, sabun cuci tangan dan yang lain-lain, dia tetap laku dibandingkan dengan merek-merek yang, ekuitasnya kurang bagus. Ekuitas kurang bagus dilakukan perluasan merek nggak laku. Nah, ini, keuntungannya. Jadi dia bisa bikin peluang pemasarannya lebih gede lagi. Jadi di sini kesimpulannya, pengetahuan merek itu melakukan kunci. Ya, jadi ketika orang tidak tahu kamu itu merek apa, bagaimana, apa, gimana, punya ekuitas. Kalau ditanya gini, tahu nggak merek pasta gigi ini? Apaan sih itu? Nggak tahu sama sekali. Gimana Anda mereknya bisa kuat kalau orang-orang tahu aja enggak? Tapi ada juga, kalau pengetahuannya negatif juga percuma ke Anda. Kecuali pengetahuan negatif tadi itu sebagai sumber ekuitas Anda, beda kasus ya. Jadi sekarang ini ada beberapa orang yang terkenal dengan ekuitas negatif juga bisa, tapi dia itu model seperti itu biasanya lebih viral. Viral itu bukan merek kuat ya, sebentar lagi juga nggak viral lagi. Jadi, bikin mandi lumpur atau apa, kemudian viral, nggak bakalan lama ketika ekuitasnya negatif. Yang ada orang ini nanti ketika mau masuk sinetron atau apa ya ditolakin, siapa yang mau. Tapi kecuali dia bisa menciptakan ekuitas, karena dibenci, dia kemudian jadi pemeran antagonis contohnya. Nah, mungkin bisa. Jadi pemeran yang memang ngeselin, jahat, itu mungkin bisa seperti itu. Terus yang selanjutnya, pengetahuan merek memiliki 2 komponen. Jadi kalau Anda tahu pengetahuan merek, ada 2 komponen di sana, yaitu kesadaran merek dan citra merek. Jadi pengetahuan itu bukan hanya dari ini produk ini spesifikasinya apa, bukan hanya dari itu.
Tapi ada 2, kesadaran merek dan citra merek, gitu ya. Pengetahuan merek yang dimaksud di CBBE ini adalah kesadaran merek dan citra merek. Kesadaran merek ini saya manajemen pemasaran, perilaku sudah saya jelaskan. Brand awareness merupakan kesimpulan tentang merek dalam memori pelanggan. Ini bisa dibaca sendiri, kita lihat di sini. Top of mind, kemarin saya pernah jelaskan di manajemen pemasaran dan perilaku, tapi detailnya di manajemen pemasaran gini. Kalau saya menyebutkan tentang pasta gigi, Anda langsung menyebutkan tentang Pepsodent. Itu sebutkan merek pasta gigi yang Anda ketahui, Pepsodent, berarti top of mind. Dia merek Pepsodent sangat relate dengan pasta gigi, itu berarti top of mind dan dia nomor 1. Terus brand recall itu apa? Merek yang disebutkan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi konsumen bisa menyebutkan, itu brand recall. Kalau konsumen contohnya, top of mind, merek mobil contohnya, Honda contohnya, berarti top of mind di orang itu adalah Honda. Top of mind. Yang disebutkan pertama biasanya itu yang sangat mengena di kepalanya dia. Terus kemudian brand recall, dia bisa sebutkan Toyota, Wuling, Suzuki, Tesla dan yang lain. Sebutkan beberapa, dia menyebutkan contoh sampai ada 50, 20, 3 atau 4, terserah, itu namanya brand recall. Dia bisa menyebutkan merek dan bisa relate, istilahnya menghubungkan merek tadi dengan kategorinya, itu udah termasuk brand recall. Berarti konsumen itu sudah tahu kalau contohnya Tesla ini adalah merek mobil, itu brand recall. Meskipun dia tidak disebut pertama berarti top of mind. Paham ya di sini ya? Terus yang selanjutnya adalah brand recognition. Recognition itu brand itu tidak diingat secara otomatis, tapi harus ada clue tertentu agar konsumen itu tahu ini itu termasuk kategori mobil. Contoh, ada beberapa orang yang nggak tahu merek Suzuki contohnya. Terus kemudian Suzuki apa sih itu? Tahu saya apa itu seumpamanya. Berarti Suzuki orang ini adalah brand recognition. Kita harus kasih clue dulu. Ini loh yang modelnya kayak gini logonya. Terus kalau dia bilang, oh ya tahu, brand recognition. Orang harus kasih clue dulu, baru dia menyadari tentang merek tersebut. Kalau kamu nggak usah kasih clue, dia udah ngerti, berarti bisa jadi itu brand recall atau top of mind. Deterjen, saya sebutkan deterjen yang merek Boom. Anda bilang apaan sih, nggak tahu itu, emang ada Bu gitu. Saya ceritakan, ini loh yang kesannya seperti ini loh, iklannya kayak gini loh, terus kalian baru, oh ya, brand recognition. Anda membutuhkan clue dulu, baru Anda menyadari itu merek apa. Paham ya? Terus yang terakhir adalah unaware. Unaware itu, kalian saya bilang, tahu nggak deterjen merek Boom? Nggak tahu. Kemudian dijelaskan, kemasannya kayak gini, iklan kayak gini, bintang iklannya ini, harganya segini, biasanya ada di Alfa ini nih. Anda tetap nggak ngerti. Sih saya nggak tahu apa sih unaware brand. Meskipun kamu dikasih clue berbusa, kamu nggak ngerti, tetap unaware brand. Jangan sampai merek kita itu adalah unaware brand, sama sekali tidak diidentifikasi oleh konsumen. Jadi gitu ya bedanya. Top of mind, sebutkan pertama, brand recall, dia bisa menyebutkan merek tersebut tanpa clue. Dia tahu itu apa. Brand recognition, orang harus ngasih clue dulu, baru dia ngeh itu merek apa. Kategori apa atau merek apa, tentang apa gitu. Unaware brand, meskipun dikasih
dikasih penjelasan, dikasih bukti atau apapun tetap nggak ngeh, nggak tahu itu nggak pernah lihat, unaware brand. Dari sini ada yang belum paham, ini sudah dijelaskan berkali-kali di manajemen pemasaran, perilaku, dan takutnya ada di kelas yang berbeda atau waktu itu nggak masuk. Paham ya? Aman? Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan langsung ya. Citra merek tadi. Pengetahuan merek yang dimaksud di CBBE itu ada 2 aspek, yaitu kesadaran merek dan citra merek. Salah satu nggak ada, itu namanya bukan pengetahuan merek, pasti pengetahuannya berkurang. Nah, setelah kita menjelaskan tentang menerapkan kesadaran merek ke konsumen mulai cukup, jadi minimal dia ada di brand recall atau ya udahlah brand recognition ada, bukan unaware brand, baru kamu mulai menciptakan citra merek. Citra merek ini bisa berupa atribut merek atau manfaat merek. Tapi gini ya, citra merek dibentuk ketika produk itu di level top of mind, brand recall, sama recognition. Kalau di unaware belum bisa. Kamu bikin brand awareness dulu, baru ke citra merek. Gimana kamu bisa menciptakan citra di sesuatu yang orang-orang nggak ngerti sama sekali. Dibikin ngerti dulu, tahu dulu, kan kayak gitu. Halo? Suara saya terdengar tadi sempat terputus. Oke? Ini suara saya terdengar? Miss. Aman, Miss. Oke. Oke, 2 device oke juga. Jadi kalau salah satu putus saya tahu. Jadi gini ya, citra itu terbentuk dari 2, yaitu atribut dan manfaat. Jadi gini ya, pejabat publik contohnya. Orang harus tahu dulu ini siapa. Dia harus masuk kepilih jadi wali kota lah, gubernur lah, kepala negara lah, kepala daerah, sebelum menciptakan citra pastinya. Jadi biasanya dia harus terlihat dulu, baru membentuk citra. Kalau orang aja nggak kenal Anda membentuk citra ya susah. Biasanya sih kenal dulu baru menciptakan atau menguatkan citra yang sudah ada, gitu. Biasanya berupa atribut atau manfaat. Ini kalau produk ya. Kalau atribut adalah fitur deskriptif. Fitur deskriptif itu adalah sesuatu yang bersifat terlihat. Terlihat dan tidak terlihat juga bisa, tapi lebih ke arah gini ya, contohnya kalau produk tuh awet, warnanya bagus, kemasannya berkualitas dan yang lain-lain, itu namanya atribut. Kalau manfaat itu adalah makna pribadi, beda ya. Manfaat itu nilai dan manfaat. Contohnya kalau manfaat itu dia bisa membuat wajah menjadi glowing, itu namanya manfaat, itu namanya nilai. Makna pribadi juga bisa. Jadi membuat wajah menjadi glowing itu kan tidak bisa dilihat oleh mata kan, itu kan persepsi. Bisa jadi di Anda bisa glowing, ke orang yang ini enggak glowing. Nah itu berarti nilai. Jadi lebih ke arah persepsi, itu nilai. Kinerja lah, lebih ke arah seperti itu. Terus kemudian makna pribadi, contohnya bisa jadi gini, produk ini bikin orang percaya diri, produk ini bikin orang terlihat berkelas, produk ini membuat orang di-image-kan sebagai orang kaya, harus punya mobil Lamborghini untuk dianggap kaya contohnya. Berarti lebih ke arah manfaat merek, bukan atribut merek. Berarti image dari Lamborghini itu adalah manfaat merek. Makna pribadi. Jadi kalau orang kaya nggak punya merek ini ya berarti nggak kaya lagi, bukan orang kaya. Nah itulah image, gitu ya. Atribut merek itu yang kelihatan deskriptif
warnanya gimana, modelnya gimana, bla bla bla, speknya gimana, spesifikasinya. Atribut manfaat adalah kinerja, nilai atau makna yang tadi. Kalau sosialita harus punya tas merek ini contohnya. Itu berarti citra merek di tas tersebut. Image-nya. Oke ya, ini pasti paham, ini lebih gampang citra. Nah, untuk memiliki citra harus melakukan analisis konsumen. Ini kemarin kita sudah jelaskan di perilaku juga ya. Jadi kalau kita menciptakan asosiasi unik, kita harus pakai analisis konsumen, jangan menentukan sendiri. Kamu lihat yang dibutuhkan di pasar itu apa? Konsumen mau seperti apa? Tren selalu berubah. Nah, ini penentuannya seperti itu. Terus yang selanjutnya brand mantra. Oh iya, ini tadi kita balik ke sini. Ini ada pertanyaan tadi. Apakah 2 brand atau lebih bisa memiliki posisi yang sama bagi konsumen? Jawabannya adalah tidak. Sebagian besar tidak. Posisi itu di sini ya, of mind atau recall. Ini posisi brand awareness-nya, pengetahuannya ya. Pasti yang nomor 1 yang paling diingat, terus kemudian selanjutnya yang diingat. Jadi ada dua-duanya, satu itu tidak. Biasanya seperti itu. Jadi top of mind itu adalah yang pertama. Ini kenapa dibilang tidak ada orang yang bisa jadi contohnya, saya suka mobil merek Honda sama merek Toyota, sama-sama top of mind, tidak. Pasti salah satu. Contohnya top of mind-nya adalah Honda contohnya. Tapi kenapa saya mempertimbangkan Honda sama Toyota? Pasti Toyota itu di bawahnya sedikit. Tapi bisa jadi saya pilih Toyota karena apa? Lagi promo, keluaran yang barunya lebih bagus dan yang lain-lain. Tapi pasti ketika Honda mengeluarkan mobil yang kualitasnya sama seperti Toyota, saya pasti pilih Honda. Jadi kebiasaan gini, Honda sama Toyota contohnya. Pasti ada top of mind. Contohnya top of mind-nya Honda nih. Toyota brand recall. Bisa nggak konsumen pilih Toyota? Bisa. Berarti dipilih berdasarkan dari siapa tahu yang di Toyota ini atribut sama atribut sama manfaat produknya lebih diinginkan. Tapi ketika semuanya sama persis, nggak ada beda, saya pasti pilih Honda. Contohnya, dia pilih yang contoh gini, Honda mengeluarkan Honda City, kemudian Toyota mengeluarkan Yaris, dia hampir sama nih. Terus kemudian kita berpikir, kok nggak, katanya top of mind-nya Honda, kok nggak pilih Honda? Ya iya, ini lebih mahal, uang saya cuma segini, ya saya pilih Toyota. Tapi ketika dua-duanya sama persis, mau harga, mau apapun, mau ini sama persis, saya pasti pilih yang Honda. Karena itu top of mind saya. Nah, ini yang dimaksud seperti itu. Jarang sekali orang itu mempunyai pilihan satu. Ya, semua ya. Kalau kita bilang contohnya kamu lebih suka makan apa, pasti ada yang top of mind pastinya. Tapi selanjutnya adalah brand recall. Suka juga, tapi bisa jadi persepsinya lebih sedikit. Contoh juga gini. Kadang ada orang gini, anak nih, sayang semua. Ya mungkin ada 1 poin atau 2 poin yang beda. Ada top of mind, itulah manusia. Kita tidak bisa share sama persis, itu nggak ada. Top of mind, brand recall. Ya. Itu yang tadi pertanyaan tadi. Jadi bisa jadi Anda tadi bingung milih skincare yang mana, berarti dua-duanya bisa jadi di brand recall, dua-duanya di brand recall. Tapi kalau salah satunya di top of mind, salah satunya di brand recall, Anda pasti gampang memilih. Ketika kondisinya sama ya. Kecuali satunya top of mind tapi mahal, brand recall tapi murah, uang Anda lagi nggak ada, Anda pilih yang brand recall, wajar.
Tapi kalau semuanya sama, uangnya sama, harganya sama, semuanya sama, Anda pasti lebih memilih top of mind. Tapi tadi, ketika Anda bingung memilih dua-duanya, biasanya dua-duanya brand recall. Jadi tingkatannya nggak berbeda. Tapi kalau top of mind itu satu. Yang paling, namanya yang paling baik, paling diingat, paling disuka, nah itu paling itu kan satu. Terus yang selanjutnya tadi mengganti logo, tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ketika dia mau berekspansi ke bisnis yang lain, dia biasanya mengganti logo agar tetap relate. Terus yang selanjutnya top of mind, kemudian punya skandal, apa yang harus dilakukan? Nah tadi CBBE itu ketika sesuatu itu di pengetahuan konsumen udah jelek, kemudian kamu mau berbuat apapun tetap salah. Nah itu pastinya. Bagaimana caranya? Ya mengubah persepsi konsumen. Gimana caranya? Ya macam-macam. Contoh, kalau Anda dulu ingat kasusnya Indomie ya, Indomie dulu dibilang mengandung bla bla bla, berbahaya buat kesehatan dan yang lain-lain. Kemudian apa yang terjadi? Indomie memberikan bukti-bukti bahwa aman dan yang lain-lain. Meskipun ada beberapa artis yang menyatakan bahwa makan Indomie berlebihan bisa kanker. Tapi kalau Indomie strateginya untuk tadi ya, Indomie waktu itu diidentikan dengan kanker, terus kemudian ada beberapa kasus yang habis makan Indomie kemudian meninggal. Kalian salah satunya ada dokter tuh dulu, dokter saya lupa dokter siapa dulu, sering acara-acara di TV dia sebagai dokter gitu, terus akhirnya dia kurus kemudian meninggal dan katanya dia kebiasaannya makan mie instan. Nah gitu, jadi diidentikan bahaya lah buat kesehatan makan mie instan termasuk Indomie. Kemudian Indomie kalau nggak salah dulu ada bermasalah sebelum mie sedap ya, itu dia ada bermasalah, dia mengandung Indomie gorengnya ditarik dari pasar karena mengandung bahan berbahaya. Nah, kalau Indomie caranya, kalau Anda tahu tanya caranya ke saya, salah satu cara yang dilakukan Indomie adalah dia menguatkan cabang-cabangnya. Anda tahu ya, ada Warmindo, warung Indomie. Warmindo kan di jalan-jalan banyak tuh warung Indomie. Dia kemudian bikin spanduk-spanduk di warung Indominya, kalau Anda tahu waktu kejadian itu. Kemudian apa? Mereka sebagai pemasar produk yang menjadi biar orang-orang percaya bahwa makan Indomie itu aman, pemiliknya Warmindo sendiri, waktu itu ada mahasiswa saya yang bikin penelitian tentang kasus itu. Bukan penelitian, skripsi tentang kasus itu. Pas ditanya ternyata kayak gini, waktu itu sempat penjualan Indomie menurun dan digantikan dengan mie sedap waktu ada kasus itu. Semua orang akhirnya bilang ke Warmindo, warung Indomie tadi, bilangnya, saya maunya mie sedap, saya nggak mau makan Indomie. Karena Indomie begini. Kemudian mie sedap mengeluarkan zaman itu ya, mengeluarkan strategi untuk menguatkan mereknya dengan cara dia mensponsori Indonesia Mencari Bakat. Waktu itu ada yang dancer break dance gitu, cowok, saya lupa namanya. Nah itu programnya itu waktu itu. Nah tapi waktu dilakukan penelitian itu di Warmindo pedagangnya sendiri bilang ke orang-orang, kenapa sih kok takut makan Indomie, itu mah gosip. Nah saya aja dari kecil makan Indomie sampai sekarang sehat-sehat aja, pada bilang begitu yang penjualnya. Karena penjualnya juga ketakutan kan, maksudnya gini, ketika ada fenomena ini kemudian dia merusak pangsa pasarnya dia, Warmindo menjadi nggak laku lagi, dia rugi. Makanya dia itu berusaha bilang orang, saya ini makan Indomie tiap hari sehat-sehat aja, itu mah gosip. Nah, Anda tahu ya, pembicaraan orang yang real, istilahnya itu kan kayak ulasan konsumen gitu ya, lebih dipercaya dibandingkan iklan lah. Iklannya bilang jelek atau apapun, berbahaya atau apapun, tapi kalau orang-orang ini bilangnya aman-aman aja, saya makan juga sehat-sehat aja sampai sekarang. Nah,
orang-orang percaya. Indomie ternyata strateginya itu, dia memanfaatkan warmindonya dia untuk menciptakan image baik. Karena apa? Ya orang-orang lebih percaya dengan yang terlihat sama mata. Gitu. Nah itu akhirnya mereka berhasil ternyata. Sekarang nggak ada masalah dengan Indomie. Ya tentu saja dia pasti berusaha menjaga kualitas dari mie gorengnya mereka agar tidak mengalami masalah-masalah seperti sebelumnya. Terus yang selanjutnya ini atribut, manfaat udah. Terus brand mantra. Brand mantra di sini adalah 3 atau 5 kalimat semangat penentuan posisi. Jadi gini, dia pasti ada 3, emosional, deskripsi, sama fungsi merek. Pasti 3 ini. Walt Disney Fun Family Entertainment. Tujuannya adalah apa brand mantra ini? Pasti 3 ya, emosional, deskripsi, fungsi merek. Pasti 3 ini. Tujuannya adalah apa? Kok pakai beginian segala? Tapi biasanya ini tidak di blow up. Biasanya yang di blow up lebih ke arah logo, moto. Ini biasanya enggak, tapi pasti ada biasanya. Tujuannya apa? Ini kok kayak saya nggak pernah lihat ya, terus buat apaan gitu. Tujuannya sebenarnya ini ya, memberikan panduan bagi pemasar tentang produk apa saja yang bisa diperkenalkan, kampanye yang akan dijalankan, dan bagaimana merek dapat dipasarkan. Jadi ini itu sebagai pedoman kayak gitu. Jadi kalau contohnya saya bikin kegiatan marketing baru tentang Walt Disney, kemudian tidak sesuai dengan nggak fun, atau nggak ada hubungannya sama family, dan nggak ada hubungannya sama entertainment. Jangan gitu, karena apa? Ini bisa merusak positioningnya dia. Jadi ini tuh sebagai alur. Jadi meskipun contohnya, oke, saya sekarang mau bikin iklan nggak tentang family, nggak tentang entertainment, tapi tentang fun. Ya udah, yang penting salah satu aja. Atau kalau bisa 3-3-nya. Tapi kalau sudah di luar 3 ini, biasanya tidak diperkenankan. Karena apa? Ya karena ini adalah dasar dari positioning-nya. Kita bayangkan ya, positioning itu kan gede. Tapi ketika nggak di breakdown ada fun family entertainment, yang ada iklannya bisa berbeda-beda. Kita contohkan aja ya di sini. Brand mantra itu bisa memandu keputusan lainnya seperti tampilan area resepsionis atau cara karyawan menjawab telepon. Tampilan area resepsionis dan cara karyawan menjawab telepon. Ini ya. Bahkan tampilan resepsionis yang ada hubungannya sama Walt Disney itu harus fun family entertainment. SPG-nya harus mempunyai karakter fun family entertainment. Jadi ini itu sebagai dasar. Jadi ketika tidak ada hubungannya dengan 3 hal ini, jangan dipakai. Karena apa? Bisa merusak positioning-nya tadi. Nah itu. Brand mantra berubah nggak? Kalau positioning berubah bisa jadi. Nah karena ini sebagai acuan. Gitu ya. Jadi ini, jadi brand mantra ini mampu menyaring aktivitas yang tidak sesuai dengan merek. Ini harus hati-hati. Ini marketing mah penjelasannya banyak banget ya. Soalnya ini susah, kalau saya jelasinnya cepat kamu nggak paham. Dan ini ada hubungan sama materi-materi selanjutnya itu yang kemarin saya bilang kalau merek ini kamu harus paham banget, harus banyak baca. Terus kalau nggak ngerti langsung tanya. Resonance sekarang ini baru kita jelasin resonance. Nanti mungkin nanti di kelas nanti kalau ini belum selesai materinya nanti akan saya jelaskan di kelas. Karena penting semua. Resonance itu menciptakan hubungan loyalitas aktif. Hubungan ini membuat konsumen merasa terhubung dengan merek ya tadi ya. Produk berkualitas tapi konsumen nggak merasa relate dengan produk tersebut percuma. Membangunnya ini banyak macamnya ya. Ini agak susah dijelaskan. Yang pertama, nih, salience yang paling bawah. Paling bawah itu berarti koneksi. Koneksi itu gini. Mungkin di antara kalian ada yang merasa brand pakaian tertentu itu Anda banget.
wah ini contohnya sepatu nih, wah gua mah kalau pakai sepatu harus merek ini nih, ini gua banget, kalau sepatu merek ini nggak sesuai sama kepribadian saya contohnya. Itu berarti kamu sudah mempunyai brand resonance. Tapi kalau Anda tidak merasa relate dengan brand, ada beberapa orang yang sangat relate dengan brand, biasanya dia berani bayar mahal untuk brand tersebut. Tapi kalau brand salience berarti dia belum mengidentifikasi dia itu siapa. Kadang contohnya Syahrini mempunyai brand-brand tertentu sedikit nih, tapi ini mencerminkan dia banget. Dia nggak akan beli ketika nggak brand ini, karena bisa merusak dianya, karakter dianya. Nah itu berarti dia mempunyai brand resonance. Pertama adalah salience, kemudian naik, ini nanti jelaskan satu-satu ya, kita harus tahu alurnya dulu. Salience, kemudian naik ada performance sama imagery. Ini lebih ke arah rasional, imagery lebih ke arah irasional, tapi sudah ke arti, stepnya lebih tinggi. Ini sama seperti ini unaware brand tadi ya. Terus ini brand recognition, kemudian ini adalah brand recall, yang ini adalah top of mind. Gitu ya. Jadi ini tingkatan makin tinggi, makin bagus. Berarti hubungan dengan konsumen makin kuat. Nah ini kita bilang yang paling rendah brand salience. Performance rasional, judgment rasional, imagery irasional, nggak rasional, feeling nggak rasional. Jadi penilaiannya nggak rasional tuh maksudnya gini, berdasarkan sesuatu yang tidak kasat mata lah gitu. Maksudnya ini ya, kan orang menilai sesuatu itu ada sesuatu yang dinilai secara rasional, ada yang irasional lah. Ini juga judgment itu rasional, ini irasional. Tapi dua-duanya diciptakan resonance itu satu. Oke, kita jelaskan satu-satu. Ini pahami dulu alurnya, stepnya. Salience. Salience adalah arti penting merek. Biasanya ini berdasarkan dari kebutuhan. Beras, ada merek tertentu biasanya brand salience aja. Yang artinya adalah kebutuhan konsumen. Merek beras atau merek minyak goreng. Terus yang step selanjutnya adalah brand performance. Kalau brand tadi, ya ini tadinya brand yang dianggap biasa, salience, kemudian dia dianggap mempunyai kinerja lebih, berarti performance-nya udah mulai ngefek ke konsumen. Jadi kalau produk tadi mempunyai kinerja lebih, minimal konsumen akan mempunyai hubungan dengan produk tersebut. Contoh jadi gini, oh saya nggak milih yang lain kinerjanya nggak bagus, ini yang kinerjanya bagus. Saya nggak milih handphone merek ini karena cepat rusak, saya mau yang ini karena nggak cepat rusak. Nah berarti dia sudah mulai ada koneksi. Next time dia pasti beli merek ini. Jadi seperti menciptakan loyalitas pelan-pelan. Kan harus ada sesuatu dulu ya, performance. Tapi berdasarkan rasional, fungsi. Bisa fitur, keandalan, efektif, style, desain, harga. Contohnya gini deh, mungkin Anda beli handphone nih, tadinya brand salience. Ya udahlah beli handphone apa aja, yang penting sesuai sama uangnya pas-pasan contohnya. Yang penting dia handphone, identity, kebutuhan. Yang penting dia handphone bisa telepon bla bla bla. Berarti ketika merek itu nggak ada, kalian nggak akan merasa kehilangan, nggak ada masalah. Terus kemudian meningkat ke performance. Kemudian kamu beli handphone itu. Kayak saya nih, contohnya beli Xiaomi. Tadinya ya udah beli coba-coba, kemudian saya lihat kinerjanya kok bagus. Lumayan lah untuk harga segitu. Berarti sudah mulai naik ke performance. Nah, terus kemudian setelah performance ini lebih ke arah rasional, irasionalnya juga. Ada profil pengguna, oh yang pakai sudah mulai banyak ya,
yang pakai ini bukannya yang ecek-ecek, maksudnya orang-orang sudah banyak pakai. Kalau dulu mungkin ya kalau yang nggak punya duit pakai merek ini, yang punya duit pakai merek ini, sudah mulai berubah contohnya. Berarti secara imagery dia sudah mulai sesuai. Nah, stepnya naik lagi nih. Terus yang selanjutnya judgement. Nah, dia sudah mulai membentuk evaluasi merek, menghubungkan performance dan imagery. Nah, ini jadi kalau ini judgement, dia sudah mulai menilai, menghubungkan antara kinerja sama kesan. Kinerjanya bagus, tapi merek ini memalukan contohnya. Ya berarti judgement-nya jelek. Kinerjanya bagus, ini memalukan. Bisa jadi feeling tentang produknya jelek. Tapi kinerjanya bagus, nggak terlalu malu-maluin, bisa jadi judgement-nya mulai naik. Ini lebih ke arah hubungan ya. Hubungan itu relate. Jadi relate tuh ke arah loyal. Loyalitas tuh kan nggak diciptakan sehari 2 hari. Dia pasti pelan-pelan. Pakai ini dulu, terus kemudian bagus, kemudian pas ganti handphone lagi pilih merek itu lagi. Terus selanjutnya pilih merek itu lagi. Selanjutnya setelah udah brand resonance, dia udah nggak mikirin merek yang lain. Dia cuma mikir gini, oke, brand ini ngeluarin seri berapa yang terbaru, udah itu beli. Dia nggak mempertimbangkan brand yang lain, udah resonance berarti. Tapi sebelum ke tahap itu dia kan pasti bandingin dulu. Bandingin pilihnya Xiaomi, bandingin pilihnya Xiaomi, bandingin pilihnya Xiaomi. Lama-lama dia nggak akan bandingin lagi, tetap pilih Xiaomi, nggak usah bandingin. Berarti sudah mencapai brand resonance. Tapi kalau masih banding-bandingin, mana sih? Masih banding-bandingin, dia masih di bawah-bawah. Bisa judgement, bisa feeling, bisa performance, bisa imagery. Ini kamu bisa lihat pengertiannya ya. Jadi kalau yang ini salience, berarti kamu belum menentukan. Kemudian yang ini masih bandingin sama yang lain, kemudian tapi kamu milih ini. Kemudian yang ini Anda masih bandingin, tapi perbandingannya sedikit. Ini, kalau ini yang dibandingin 10 merek. Yang ini mulai berkurang jadi 5. Yang ini mulai berkurang jadi 2 yang dibandingin atau 3. Kalau resonance dia udah nggak bandingin. Contohnya kalau kamu udah resonance sama iPhone contohnya, kamu nggak akan bandingin merek yang lain. Kamu tinggal mau beli ganti baru, tinggal tanya, seri yang terbaru apa? Udah beli. Jadi nggak bandingin lagi, itu resonance. Jadi makin sedikit yang dibandingkan, itu artinya koneksi kamu terhadap suatu merek itu semakin kuat. Semakin kamu membandingkan sesuatu, resonance-nya nggak kuat. Paham di sini ya? Yang salience bisa jadi kamu bandingin 10 merek untuk menentukan satu yang dipilih. Performance bisa jadi berkurang jadi 6 atau 5. Judgment feeling berkurang jadi 3 yang dibandingkan. Resonance 1. Jadi ketika sudah mencapai brand resonance, merek kamu udah kuat. Orang nggak mikirin pesaing, cuma mikirin merek kamu. Nah gitu ya. Tadi makanya apa? Merek yang kuat yang pertama adalah positioning, yang kedua adalah brand resonance, ya. Orang-orang udah nggak mikirin merek yang lain, cuma mikirin merek kamu. Hubungannya kuat. Karena merek kamu adalah dia banget. Merek ini gua banget. Resonance. Nah ini bisa dibaca sendiri. Saya sudah berusaha detailin. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi, apa yang menciptakan brand kuat? Positioning. Tadi saya sudah bilang, dia harus beda dengan yang lain. Dia bisa jawab, kenapa saya harus beli produk. Terus kemudian resonance. Hubungan dengan konsumen baik, konsumen loyal, konsumen nggak memikirkan merek yang lain, nggak mempertimbangkan merek yang lain, cuma mempertimbangkan merek Anda. Resonance-nya dapat. Terus kemudian brand value chain yang saya bilang tadi terakhir. Karena apa? 1, 2 udah oke, tapi dia tidak memberikan keuntungan secara finansial terhadap pemilik, ya percuma. Tapi Anda tahu Apple itu brand value-nya paling tinggi. Kemarin saya sudah jelaskan ya. Jadi
ketika brand value paling tinggi adalah ketika dia cuma punya aset seharga 100 miliar, tapi dia bisa dijual seharga 100 triliun. Berarti yang dijual itu adalah value. Value itu nggak kelihatan. Kalau ditanya value-nya apa, jenisnya apa, bentuknya apa, itu nggak ada value. Tapi kalau kita bicara aset, itu ada contohnya mobil, tanah, gedung, dan yang lain-lain. Itu cuma 100 miliar. Tapi kenapa perusahaan ini kalau dijual 100 triliun, berarti ada sesuatu di sana, yaitu brand. Ketika dia mengeluarkan sesuatu merek, dia akan langsung dibeli. Brand ini itu beda. Ketika dia dipilih bukan berdasarkan komoditas tadi ya. Tadi saya bilang, ketika suatu brand sudah masuk top brand atau brand value 10 besar, 100 besar dunia, harga jualnya sangat tinggi. Dan harga jual tinggi itu berdasarkan persepsi sebenarnya. Value itu kan persepsi. Nggak ada jelasnya ini itu berapa duit. Tapi dia bisa menciptakan duit sebesar itu. Itu brand value yang saya bilang tadi ya. Gojek mungkin kalian kalau tahu itu cuma 100 miliar atau berapa miliar asetnya secara akuntansi yang bisa dijual jadi duit. Tapi harga jualnya berlipat-lipat. Karena apa? Dia jualnya jual brand, bukan jualan produk. Ya, kalau perusahaannya dijual. Oke. Rantai nilai merek. Di sini dia harus bisa melacak proses penciptaan merek sehingga mereka memahami dampak keuangan dan investasi pemasaran. Ini yang sering orang itu berbeda ya. Kalau orang pemasaran kita harus tahu, kita harus punya investasi. Seperti teh pucuk investasi besar-besaran, meskipun labanya belum ada, tapi akhirnya ketika semua orang sudah tahu teh pucuk itu apa, Anda bisa lihat labanya besar banget. Nah ini di sini yang terakhir, rantai nilai merek. Oh ya jangan lupa ya di forum harus memenuhi minimal. Oke, rantai nilai merek di sini marketing program investment. Jadi kita melakukan investasi dulu. Investasi pemasaran untuk merek. Jadi jangan bilang marketing itu habis-habisin duit, enggak. Tapi bisa jadi habis-habisin duit kalau kalian memprediksikannya salah. Contohnya gini, kalian mengeluarkan 100 juta, apa yang didapat? Berapa orang yang bakalan ngelihat? Contoh Anda 100 juta taruh billboard 1 di jalan. Anda harus menentukan jalannya jalan apa. Berapa orang yang lewat? Jalannya sesuai target pasar enggak? Contohnya jalannya adalah jalan perkampungan, padahal iklan kamu adalah target pasarnya menengah ke atas. Enggak nyampe lah. Nah, jadi harus pastikan sesuai sama target pasar enggak? Berapa orang yang bakalan lihat billboard itu? Dengan uang 100 juta bisa balik modal enggak? Kalau nggak balik modal sekarang, 5 tahun lagi balik modalnya berapa? Ini hitung-hitungannya harus jelas. Jangan sampai kalian gini, bikin iklan di mana? Ya udah di jalan-jalan mana aja, tempel-tempel aja. Nah itu bukan orang marketing. Kalian harus tahu, taruh di sana. Berapa orang yang sesuai sama target pasar yang lewat di jalan tersebut. Ketika kita mengeluarkan 100 juta, dalam berapa tahun nih modal nih bisa balik modal? Target tidak selalu berdasarkan dengan uang. Bisa jadi contohnya 100 juta dalam waktu 3 tahun yang diperoleh apa? Yang diperoleh adalah brand awareness. Tadi brand awareness tahu ya. Kemudian nanti pengembalian secara keuangan akan balik di 10 tahun lagi. Brand awareness orang kuat, tadi saya bilang pengetahuan merek, positioning kuat, brand resonance kuat, yang terjadi adalah nilai merek mengikuti. Jadi ketika seperti Gojek tadi, oh iya gini ya, kita contohkan, sudah mulai ini. Jadi marketing program investment, kemudian untuk mengubah
consumer mindset, brand performance, kemudian nilai pelanggan. Dulu waktu Gojek pertama kali diluncurkan di Indonesia, orang-orang kemarin saya udah cerita juga, orang-orang mau naik ojek kan takut naik motor. Terus kemudian yang diubah adalah investasi dengan customer, dia mengubah customer mindset. Anda tahu ya, customer mindset berusaha diubah. Dengan cara apa? Orang-orang diajak nggak takut lagi naik motor dan beralih, tadinya naik angkot jadi naik motor, tadinya bawa motor sendiri jadi naik ojek, bawa mobil jadi naik ojek. Dengan cara apa? Waktu itu biar orang-orang mencoba. Kan ada istilah kalau nggak coba maka nggak sayang. Nah, berarti apa? Waktu itu 25 kilo 10.000. Anda bisa cek di Google, dulu ada promo seperti itu. Waktu orang-orang mulai masih menghindari naik ojek motor karena banyak kecelakaan contohnya, dianggap seperti itu. Nah, kemudian orang-orang dengan 25 kilo, maksimal 25 kilo 10.000, orang-orang jadi mencoba. Wah, tadinya yang naik angkot coba. Ketika coba dianggap enak. Berarti yang diubah adalah customer mindset. Tapi Anda tahu marketing program investmentnya banyak. Ketika dengan harga seperti 25 kilo Anda cuma pasang tarif 10.000, rugi loh. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka beranggapan nggak apa-apa rugi sekarang, ini adalah investasi di bidang promosi. Promosi itu penting karena apa? Diubah kan customer mindset-nya. Kemudian orang-orang menjadi coba. Ketika coba menjadi nyaman, tadinya kan nggak coba, udah ketakutan duluan. Coba nyaman, akhirnya apa? Terus-terusan akhirnya pakai ojek. Kemudian brand performance. Ketika semuanya sudah mulai naik ojek, kualitasnya ojek dinaikin, kemudian harga naik juga. Konsumen mau aja, karena udah terbiasa naik ojek, karena udah nggak takut lagi, malah merasa ojek itu adalah sebagai salah satu solusi transportasi. Jadi udah masuk brand performance. Anda tahu berarti kerugian yang dia keluarkan dengan promo 25 kilo hanya 10.000, udah kebayar kan? Udah banyak yang naik. Jadi nggak rugi nih investasi waktu dulu. Rugi dulu nggak apa-apa, next time akan menciptakan brand performance. Kemudian apa yang terjadi sekarang, Gojek sudah menjadi brand Decathlon, jadi value-nya sudah mulai tinggi, ketika dijual sudah triliunan. Apa yang terjadi tadi ya, kita bicara di awal yang di bagian kuning ini, kita bisa lihat bahwa investasi dia untuk memberikan promo besar-besaran agar orang itu nyoba naik ojek nggak takut. Tadinya kan memang masih awam ya, orang naik ojek tuh masih awam di zaman itu, 9 tahun yang lalu. Kemudian dengan kerugian itu, kemudian sekarang sudah mulai terbayarkan. Nah, ini kita bisa lihat rantai nilai merek. Jadi ketika kita bisa membentuk nilai yang kuat, itu pasti didasari dari investasi dulu kan. Jadi investasi yang dilakukan ini harus sesuai ya. Jangan sampai kamu hambur-hamburin uang, bikin billboard di mana-mana, yang ngelihat juga nggak ada, penjualan nggak meningkat, berarti kamu bukan pemasar yang baik. Jadi kamu pastikan dana yang kamu keluarkan akan balik modal kapanpun itu. Pasti ada stepnya dulu. Stepnya tadi awareness, asosiasi, dan yang lain-lain ada stepnya dulu. Terus kemudian program multi-plan. Jadi ini ada istilahnya apa ya? Program dulu, customer baru masuk pasar. Ketika pasar sudah menerima Anda, value shareholder pasti udah tinggi. Jadi saham apa pasti udah tinggi. Ya, Oke, begitu. Jadi ternyata materinya sudah bisa dijelaskan semua. Kalau ada yang ditanya, Anda istilahnya bisa tanya di kelas minggu depan. Kalau ada yang belum paham tentang materi ini, minggu depan akan dilanjutkan di materi selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Thank you, Miss. Iya, Thank you, Miss. sampai ketemu minggu Terima depan kasih, ya. Miss. Yo, ya.